Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, serta hadirin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Pemuda hari ini pemimpin hari esok. Namun sistem pendidikan di negara kita membuat para pemuda kehilangan semangat untuk menuntut ilmu. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin menyampaikan pidato berjudul pentingnya membangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya, budaya, dan juga manusia. Namun kenyataannya, namun kekayaan itu, namun kekayaan itu tidak akan berarti tanpa pendidikan yang baik. Coba kita bayangkan, jika Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, pasti Indonesia akan ketinggalan dengan bangsa lain, kembali ke era Majapahit, dan bahkan dijajah dengan negara lain. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya Indonesia adalah negara yang berkembang, tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa bersaing di kelas dunia. Namun ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang membuat para pelajar kehilangan semangat untuk belajar. Oknum mereka menyebarkan hoaks tentang suatu lembaga. Saya pun mulai berpikir, bagaimana Indonesia akan maju jika suatu lembaga dihancurkan nama baiknya? Seperti dalam makalah Hubbul Waton minal iman, artinya cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu Indonesia adalah negara yang besar dan indah. Namun cinta tanah air tidak cukup hanya diucapkan. Cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan mengajarkan kita arti perjuangan, mengajarkan sejarah para pahlawan, dan menanamkan sifat persatuan dan kesatuan. Ketika kita rajin belajar, taat aturan, dan menjaga akhlak, itu termasuk nasionalisme seorang pelajar dan langkah awal untuk menuju Indonesia menjadi negara lebih maju. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kamu ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah bagaimana pendidikannya hari ini. Ibnu Khaldun, sang sosok sosiologi Islami pernah berkata, bangsa yang besar bukanlah yang kaya harta, namun yang kaya ilmu dan semangat belajar. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia akan maju jika para pelajar rajin belajar, taat aturan, dan menjaga akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus membangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan? Karena
Ini merupakan langkah awal yang besar untuk menuju Indonesia menjadi lebih maju. Allah berfirman, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita harus menjaga nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan? Karena ini merupakan langkah awal yang besar untuk merubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Bukankah kita sering mendengar istilah generasi emas 2045? Itulah generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Dan tahukah kalian, generasi itu adalah kita. Generasi itu adalah kita. Untuk menjadi generasi, dengan menjadi generasi emas, kita harus belajar. Kita harus rajin belajar, disiplin, dan berakhlak baik. Kita harus berakhlak baik karena ilmu tanpa akhlak bagaikan api tanpa kayu bakar.